Halo guys, kami dari kelompok Podcast F akan membicarakan isu-isu lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sebagai Albert, ada Vino, Halo. ada Willy, Hai. ada Fanny, Hai semua. ada Patrick, Hai guys. ada Vivian, Hai. dan yang terakhir ada Evan. Hai. Selain itu, kami juga punya bintang tamu nih. Oke, simak sampai habis ya, jangan ada yang di skip. Oh iya, sebelum mulai subscribe channel kita ya. Dan jangan lupa like video ini. Let's go. Halo guys, apa kabar? Seperti yang kalian lihat, sekarang kita lagi berada di hutan nih. Tapi kok hutannya nggak kelihatan ya? Aku tahu. Ini pasti ulah manusia. Iya, gara-gara pengundangan hutan, penangkapan hewan liar secara ilegal, penebangan liar tanpa melihat ekosistem alam, dan masih banyak lagi. Kejam banget ya. Iya, oleh karena itu, kita harus mulai mengambil tindakan sesegera mungkin demi melindungi hutan dan lautan di seluruh dunia. So, caranya? Ya, misalnya Vivian ditanam kembali. Enak aja. Itu makananku tahu. Bercanda. Oke, jadi kita harus tanam kembali tumbuhan dan kita harus menjaganya dari tangan-tangan yang jahat. Hitung-hitungkan dapat pahala. Sebenarnya, pandangan manusia sendiri terhadap alam hanya sebagai penunjang kepentingan saja. Padahal di Alkitab diajarkan moral Kristiani yang menjadi pijakan dalam memandang dan mengapresiasi alam. Kamu benar, aku ingat tentang sifat-sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Di sana kita diajarkan untuk menjaga lingkungan dengan menerapkan kesatuan antar sesama dengan lingkungan, saling mengingatkan antar sesama untuk tidak mengotori lingkungan sekitar, terbuka bagi semua orang yang berniat baik untuk melestarikan lingkungan, dan memotivasikan setiap orang untuk menjaga lingkungan demi memuliakannya. Iya, kita harus bertanggung jawab dalam mengelola dan memelihara lingkungan di sekitar kita. Kita dapat melakukannya dengan cara memperlakukan lingkungan di sekitar kita dengan sentuhan kasih, sebagaimana Allah melakukannya. Banyak satwa liar yang mengalami perubahan akibat manusia. Menurut penelitian terbaru, semakin banyak mamalia yang beralih ke siklus nokturnal dan tidur di siang hari demi menghindari kontak dengan manusia. Kesimpulan ini dapat setelah mengamati 62 spesies berbeda di seluruh dunia. Manusia serem ya? Bukannya kamu mirip manusia? Iya sih, sama, tapi aku lebih berotot. Hahaha. Emang makananmu apa aja? Tempe. Hah? Cuma tempe? Bisa bikin berotot? Iya loh, manusia memakan benda itu dan mereka menjadi besar. Itu si Patrick beli di aku loh tempenya. Dan aku udah untung banyak nih. Aku mau ikutan bisnis keripik tempe dong. Tapi kalau bisnis pasti ada modal kan? Benar juga. Berapa ya modalnya? Untuk memulai bisnis keripik tempe ini diperlukan modal sebesar Rp5.250.000 dan keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini mencapai Rp3.525.000 per bulannya. Pasti susah itu bisnisnya. Iya tuh, aku aja pernah bisnis makanan, tapi banyak susah dicari. Emang kamu bisnis apaan? Supravisia Arnoldi. Ya, Kirain apa? Enggak guys, bisnis keripik tempe sangat mudah dijalankan karena dalam proses pembuatannya nggak membutuhkan lahan yang begitu luas. Kita bisa menjalankan bisnis ini mulai dari skala kecil, yaitu dari rumah. Selain keripik tempe, juga ada kok kegiatan yang memanfaatkan alam. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan memelihara bumi dengan segala isinya. Terlebih kita sebagai umat Allah yang baik, seharusnya berperan aktif dalam menekan laju bisnis ekologis, dimulai dari rumah dan lingkungan di mana gereja berada. Setuju, karena sesungguhnya setiap makhluk memiliki keunikan tersendiri. Teratai aja beradaptasi morfologi dengan daunnya yang lebar dan tipis, dan beradaptasi fisiologi dengan tujuan untuk memperbesar penguapan air supaya tidak membusuk karena kebanyakan air. Ada juga kaktus yang beradaptasi morfologi dengan memiliki daun berukuran kecil yang berbentuk duri dan dilapisi lapisan kutikula yang tebal dengan tujuan untuk mengurangi penguapan
dan juga memiliki akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air sejauh mungkin. Dan masih banyak lagi. Iya, aku ada undang tamu loh. Ini mereka. Loh, tamunya manusia. Awas, nanti hutannya makin rusak loh. Enggak, mereka adalah manusia yang peduli dengan lingkungan. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Siapa mereka? Mereka adalah Pak Randy dan Pak Pipit. Aku jadi penasaran nih sama mereka. Boleh tanya nggak ya? Aku juga mau tanya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung tanyain aja kepada orangnya. Aku dulu ya. Apa bisa mengolah lingkungan menjadi makanan ya? Sumber daya hewani maupun nabati pasti menjadi sumber dari makanan khas daerah itu. Jadi apa yang menjadi kekhasan daerah itu, sumber daya hewani maupun nabati, ya akhirnya menjadi sumber pangan atau bisa diolah untuk menjadi sumber makanan khas daerah itu. Contohnya rendang, itu karena di daerah asalnya daging sapi menjadi makanan pokok di daerah Sumatera Barat ya. Kemudian contohnya lagi ayam betutu ya. Di situ ada khas sebenarnya sandingan dari ayam betutu itu adalah sayuran kangkung. Sayuran kangkung itu untuk pendamping ayam betutu yaitu masakan pelencing ya. Jadi itu. Jadi hubungannya adalah ketersediaan sumber. Maka muncullah pemanfaatan dan pengolahan sumber-sumber daya itu menjadi masakan atau makanan khas daerah tersebut. Jadi itulah sumber daya yang ada di masing-masing daerah yang akhirnya dimanfaatkan, diolah, dan akhirnya secara turun-temurun ya, dan akhirnya itu menjadi makanan khas daerah. Begitu ya. Kok aku jadi merinding ya? Nggak ceritanya deh. Loh, oke deh. Billy, kamu mau tanya kan? Iya, aku mau tanya ke Pak Randy. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kerusakan lingkungan ini? Secara teori lingkungan punah itu bukan sebagai penyebab sebagai kepunahan hewan, tetapi lingkungan juga sebagai korban dari pola dan perilaku manusia dalam menjaga kelestarian alam. Sehingga alam tidak terjaga, maka hewan pun pastikan akan musnah. Maka di sini faktor penyebab lingkungan rusak ataupun kepunahan hewan itu ada pada faktor perilaku manusia. Kepunahan tumbuhan itu semua pada faktor pola perilaku manusia. Pembangunan semakin banyak, perluasan perkebunan semakin banyak, sehingga fauna ataupun flora itu semakin tersisihkan. Contoh halnya dengan pohon kalpataru misalkan. Pohon kalpataru dulu di Malang banyak, tapi sekarang cuma satu, hanya ada di Universitas Negeri Malang. Itu pun kita nggak tahu, nggak jamin apakah itu masih ada atau tidak pohon kalpataru tersebut, karena pohon kalpataru termasuk tumbuhan langka di kota Malang Raya ini. Hanya satu, hanya ada di Universitas Negeri Malang. Contohnya seperti itu. Semua tergantung pada kebijakan pemerintah ataupun pola perilaku manusia. Mungkin kita awali melestarikan lingkungan. Yuk kita tanam satu pohon saja di rumah kita. Satu pohon saja itu sudah menyelamatkan lingkungan kita ataupun melestarikan lingkungan kita. Oh gitu ya Pak, terima kasih. Oh iya, gak kerasa nih kita udah bahas banyak tentang lingkungan. Saatnya kita merealisasikan rencana kita tadi. Masa cuma kita? Enggak dong, kalian yang lagi mendengarkan podcast kita ini juga bisa kok bantu bumi kembali seperti dulu lagi. Iya guys, yuk kita mencintai lingkungan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Oke guys, sekian podcast dari kita. Semoga kalian suka ya. Bye. See you.